Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Halo, selamat malam. Nah, halo. Suaraku jelas nggak? Jelas. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas dari hobi jadi duit gitu. Ini kita bakal ngomongin apa aja ini, Ibnu? Oke, suara gue berisik nggak sih? Halo? Ada suara background sih. Bentar. Masih oke lah. Jelas lah ya? Tapi jelas lah ya suaranya? Iya, jelas. Oke, malam ini kita akan ngomongin hobi. Kira-kira kita kan hampir semua orang pasti punya hobi lah ya, entah itu bikin video, ngevlog, atau even gambar-gambar kayak si Dita ini. Nah, dari situ kira-kira hobi produktif kita tuh bisa ngasilin duit nggak sih? Bisa jadi side hustle juga atau mungkin malah jadi penghasilan utama kayak gitu. Yep. Nah, hari ini kita bakal invite beberapa speaker atau teman-teman dari kita yang ada hobi fotografi nih, fotografinya tapi kamera analog. Seru kan tuh, unik. Kemudian ada juga yang suka toys dan juga card game kayak gitu, dimana dia dari awal kuliah sampai sekarang masih menekuni hobinya itu gitu. Mungkin langsung aja ya dari Dita. Halo Dit, halo Bang John, selamat malam. Halo, selamat malam. Sorry, gue lagi di pergaulan Jakarta Selatan, jadi agak ricuh ya background gue. Oke. Gaul mulu, ceh. Halo, Dit. Ya. Dit. Dia Dita. masih bergaul dia. Oke, masih bergaul. Oke, karena Dita masih bergaul. Oke, yaudah, baik. Karena Dita masih bergaul, gue ke Edo. Halo, Dok. Selamat malam, Dok. Dita lagi makan tempat lo ya? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak, oke. Kalau di tempat gue udah gue berkaryakan. Lo berhenti makan, lo nge-host sekarang ya. Gue TW ya. Nah, Dok, jadi Edo ini salah satu orang yang dari hobi jadi duit nih, Dok. Jadi Edo ini ceritanya dia adalah seorang pesulap kartu, betul? Betul. Lo pertama kali mulai sulap kartu nih dari umur berapa sih, Dok? Atau dari mana mulainya? Dari 2001 itu waktu gue lulus SD. Lulus SD? Awalnya hobi-hobi doang, hobi-hobi just for fun. Akhirnya lama-lama serius. Awalnya dari mana tuh lo bisa suka sama sulap kartu? Oke, basically kan pasti teman-teman semua yang di sini pasti pernah lah, namanya juga waktu masih kecil, masih remaja kan, trial error semua hobi gue nggak cuma sulap doang. Dulu hobi gue banyak, termasuk musik, termasuk gue main drum dulu. Tapi gue masih tetap main drum, cuman lebih kayak just for fun. Tapi sulap itu kayak terus balik lagi ke gue. Akhirnya gue mikir kayak beberapa hobi gue tuh comes and go, tapi sulap kayak ada aja jalannya gitu loh. Perform di event siapa lah, terus habis itu zaman dulu kan kayak impress women pakai sulap lah, terus make friends juga pakai sulap lah gitu loh. Terus gue bilang kayak I think sulap seru juga nih kayaknya buat buat kayak ice breaking gitu loh. Dan saat ketemu orang baru tuh kayak first impressionnya tuh keren banget kalau bisa sulap gitu. Oke, pertanyaan, lo pernah nembak cewek pakai sulap? Enggak sih, tapi Tasya menikahi saya mungkin salah satunya dengan karena dia ter-amaze sama sulap saya, betul nggak? Enggak sih. Enggak ya. Langsung istrinya klarifikasi. Waduh. SNI sudah izin istri. Belum ISO ya, istri sudah oke. Nah, boleh diceritain nggak pertama kali lo ngeduitin hobi lo tuh pas kapan, Dok? 2000 berapa ya? 2014
2005 2006 kalau nggak salah gue perform sulap di salah satu, jadi ada bank Mhm. temen gue kerja di bank itu, terus dia bilang, "Do, gue ada kayak booth, ada kayak pop up booth di salah satu golf course di daerah Pik. Wow, oke. Terus lu mau nggak perform di situ?" Gue bilang, ya dulu kan gue nggak tahu, maksudnya kalau zaman sekarang pasti gue tanya audiensnya siapa, gue perform sama siapa, orang dewasa apa anak-anak kecil. Gue nggak mikirin itu, cuma mikir, oke boleh. Dulu Sampai kayak wow duit gitu ya. duit yang penting. Sampai sana, sama gue nggak mikirin berapa duitnya, gue iyain aja pokoknya. Hah. Habis itu ya udah pas sampai sana ternyata cuma kayak booth kecil banget, jadi kayak kasar tuh cuman mereka itu cuma bagian selebaran di golf course itu, dan orang baru cuma kayak numpang lewat doang, nggak bener-bener stay untuk nonton. Jadi Kan gue nontonin ya. mencoba untuk kayak kasar tuh kayak gue menjadi kayak tanda kutip badut sulapnya untuk kayak menarik eh, orang-orang untuk datang ke booth itu untuk mungkin ada ngobrol atau buka rekening atau apa gitu, tapi we end up getting zero people yang datang ke booth kita, dan ujung-ujungnya gue cuma perform ke staffnya doang. Dan ujung-ujungnya gue pas pulang gue cuma disodorin amplop isinya 100.000. Oke. Itu lo usia berapa itu? 2005, 2006? SMA ya, SMA 1, SMA 2. Oh, lumayan lah, not bad. SMA sudah bisa ngasilin lah. Iya lumayan. Ya, meskipun jalur orang dalam dan ya. Betul, dan abis itu di bank yang sama gue perform buat anak-anak. Jadi di banknya itu dia ada kayak buka acara kayak ya kids day atau apa gue nggak tahu. Terus gue disuruh perform sama anak-anak, dan tipikal gue itu dulu main sulapnya sama kayak sekarang, mainnya kartu dan close up magic, khusus biasanya untuk orang dewasa, ya remaja ke dewasa lah. Gue nggak pernah perform anak kecil sampai sekarang. Dan di situ gue suruh perform untuk anak-anak TK dan SD. Terus anaknya nggak ada yang ngeliatin lo jadi main sama staff lagi? Enggak. Kak, untungnya mereka ngeliatin, mereka duduk bener-bener kayak kalau di sekolah minggu tuh bener-bener kayak gue di depan, mereka kelilingin gue. Tapi I really have no idea mau main apa, ujung-ujung cuma kayak main hal-hal receh aja gitu loh. Untuk lagian anak kecil kan mereka amazed ya dengan apapun yang kita mainin. Jadi ya nanti mereka ketawa-tawa ya udah it's good for me gitu. Tapi ya buat gue lebih nyari experience-nya, gue lebih nyari tantangannya, gue lebih nyari kayak bisa ya gue ya walaupun agak receh dan agak aneh, tapi ya gue coba aja gitu loh. Terus pertama kali lo mikir buat seriusin nih gitu kan? Tadi kan 100.000 kayaknya lebih ke berarti pas nampil di anak-anak ini, di depan anak-anak ini dapat duit lagi? Nggak dapat. Oh, nggak dapat. Terus ngapain lo tampil? makanya kadang gue mikir kayak when I look back sometimes like wow, gue ngelewatin masa-masa itu ya, kadang lucu gitu loh. Tapi ya buat gue kayak ya every event, setiap acara tuh kayak experience buat gue sih, buat pelajaran gue juga. Right. Dan lo seriusin di titik mana lo mikir kayak oke lah gue seriusin ini jadiin pekerjaan? Sulap sampai sekarang buat gue Gak mungkin kan orang tua kayak mama papa aku mau serius jadi pesulap, kayak hah? Lo yakin gak mau jadi dokter, insinyur gitu ya? My parents wanted to ya art related, dalam artian di keluarga gue yang benar-benar into art dan yang benar-benar independently kerja sendiri, make a living doing what I love, itu cuma gue sendiri kayaknya. Kalau gue look back dan gue ngelihat keluarga besar pun kayaknya gue belum ketemu gitu, cuman gue doang. Adik gue dua cewek, dia kerja di perusahaan 9 to 5 yang dua-duanya they are looking for career. Mereka berbeda ya cari karir yang bagus lah. Dan gue bukan tipe yang, gue nggak gitu suka duduk di kantor 9 to 5 untuk kayak kerjain hal yang sama tiap hari gitu loh. Tapi ya awal-awal pasti gue ngelakuin itu, gue tetap kerja kantoran. In the same time gue ngelakuin hobi gue yang gue berharap in the future gue bisa make a living doing what I love gitu loh. Tapi ya kalau untuk sulap, gue sampai sekarang nggak menjalankan sulap sebagai my full time job. Instead, gue mendesain kartu remi untuk make a living designing playing cards. Dan gue pakai sulap untuk showcasing my playing card design. Nah, kalau begitu. Oke.
Mantap. John, gue udah bisa ditanya. Silakan Dita. Hello Dita. Dit, lo ini seorang penulis, pekerjaan penulis, tapi juga ilustrator. Jadi sebenarnya lo hobi nulis apa gambar? Atau Oke. keduanya? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Jadi Mantap. gue kan hobinya, sebenarnya hobi gue tuh bukan menulis atau menggambar, John. Karena gue berangkat dari keluarga yang miskin, hobi gue adalah mencari uang. Oke. Iya, Baik. jadi salah satu cara tercepat yang selama ini gue lakukan untuk dapat duit adalah kalau tidak menulis, menggambar. Itu. Berarti pertama kali menghasilkan menulis atau menggambar itu menghasilkan pas kapan tuh? Jadi waktu gue SD, teman-teman gue kan intelektualitasnya alhamdulillah tidak setinggi gue kan waktu itu. Oke. Jadi mereka tuh minta gue ngerjain tugas bahasa Indonesia, nulisin cerita gitu kan. Kalau misal abis liburan tuh harus bikin yang karangan gitu kan, berlibur ke rumah nenek, berlibur ke Pangandaran. Nah, mereka tuh males ngerjainnya, terus gue tuh di commission tuh, tulisin dong yang punya aku gitu, kamu kan pintar nulisnya, ngarangnya gitu. Kayak gue in others tuh kayak, oh gue jago bohong ya gitu, dibilang jago ngarang. Anyway, terus kalau untuk gambar-gambar juga itu gue mulai banget itu dari SD. Jadi gue kayak suka bikin semacam kaligrafian gitu kan. Terus lettering lah kalau sekarang namanya. Nah, si lettering itu tuh gue tempel di kertas warna apa. Terus teman-teman sekelas gue tuh suka gitu. Akhirnya mereka kayak minta gue bikinin nama mereka dengan tanggal lahirnya apa. Jadi gue tuh dulu udah collect data-data anak sekelas gue tuh, kalau dijual sekarang harusnya bisa sih. Betul, tanggal Betul. lahir ya, nama orang Bener-bener tua. nama orang tua. Kan gue fotokopiin rapot mereka. Kayak Lo gitu. sempet gambar mukanya juga nggak sekalian tuh buat di selfie KTP enggak ya? Iya, harusnya dulu gue udah punya sistem NFT ya. Tapi dulu itu gue mikirnya bahwa ya udah, yang penting gue bisa jajan aja. Dan dulu tuh gue kan suka banget baca komik. Tapi zaman gue SD itu komik lumayan mahal tuh, kayak satunya 10.000 gitu. Sedangkan uang jajan gue tuh satu hari cuma 1.000 gitu. Dan itu kayak gue pakai jajan sehari aja udah habis gitu kan. Kayak snack harganya 200, 300, 500 gitu. Gue 2 kali jajan juga udah habis kan. Yang akhirnya untuk gue nambah duit adalah ya gue buka si commission itu. Jadi gue bisa beli komik yang gue pengen. Oke, Itu dari jalan lo awal-awal. jadi joki nulis itu satu PR dapat berapa tuh? Kayaknya dulu murah deh, kayak cuma berapa ya, kayak 500 gitu loh. Itu berapa ratus kata folio A4? Wow. Kayak dulu tuh yang penting satu halaman aja, satu halaman buku Sidu. Tapi A5 apa nggak ketahuan dari- tulisannya tulisan Anda? Ya kan mereka salin lagi. Oh, terus teribunya ini kenapa satu kelas anaknya tulisannya sama semua? Bingung Enggak, kan juga. gue jago ngarang. Jadi kayak ya udah aku yang kerjakan. Oh, sama ini John. Jadi karena mereka kurang bisa menggambar, mereka tuh jokiin gue untuk ngegambarin buku gambar mereka. Jadi tugasnya tuh sama kan. Ayo gambar pemandangan. Gue gambarin tuh pemandangan di berapa buku gitu kan. Jadi sistem commission tuh udah gue kenal dari SD. Cuma Baik, itu sekali gambar berapa duit? ya sekitar 500-500an lah. Gue tuh dulu sistem jualnya adalah yang penting kuantitas. Gak apa-apa harganya murah tapi repeat order gitu. Baik, dan rata-rata repeat semua ya? Alhamdulillah. Jadi gue sedikit bersyukur gitu loh kalau temen gue tidak bisa gambar, tidak bisa mengarang gitu. Tapi ini kan oke, mungkin awalnya oke lah, lo jadi ngerjain tugas apa segala macam. Tapi ini akhirnya membuat kayak, oh gue jadi suka nulis nih, atau gue jadi hobi gambar nih, jadi hobi Nah, juga nggak? kalau nulis tuh sebenarnya itu berangkat dari hal yang lebih menyedihkan lagi, John. Jadi Apalagi gue nih, tuh waduh, suka ini nulis kisah lo sedih karena banget ya kayaknya. iya bener Bisa sedih jadi banget nih. drakor 2 season. Betul. Nah, jadi dulu itu gue kayak nggak punya nggak punya kebebasan untuk mengemukakan pendapat gue di hadapan nyokap gue secara verbal. Gue tuh kayak mah mau ini, atau mah neng ngerasa sedih, mah neng sebel sama ini. Gue tuh nggak bisa kayak gitu John dulu. Kayak gue berantem sama kakak gue atau om gue, terus kayak mereka ngadu-ngadu nenek gue tuh, gue nggak dibelain gitu. Gue bilang nyokap gue juga gue nggak dibelain. Jadi gue nggak punya tempat untuk gue berkeluh kesah. Akhirnya gue nulis diary, Dia nulis diary ya.
Dia diary hari ini aku cerita ke mama nggak dibales ya kayak gitu. Terus abis itu gue nulis puisi-puisi di buku pelajaran gue kan di bagian belakangnya. Kenapa sih dunia tidak adil gitu. Nah kesukaan gue menulis berangkat dari situ gitu. Meskipun sebelumnya kayak gue kan koleksi majalah Bobo gitu. Jadi cukup banyak bacaan yang gue baca waktu itu. Cuma waktu itu belum bikin gue pengen menulis gitu. Sedangkan kalau gambar itu karena gue lihat kan kalau di koran Pikiran Rakyat dulu ada apa ya? Ada yang halaman isinya tuh buat anak-anak muda gitu, namanya Belia. Nah di Belia tuh ada gambar-gambar yang dikirimin sama anak-anak sekolah seumur gue. Terus di majalah Bobo juga ada gambar-gambar yang dikirim sama anak-anak SD juga gitu di seluruh Indonesia. Nah dulu tuh cita-cita gue tuh bisa disimpan di rubrik itu, John. Gue Right, gambar right. tuh. Tapi nggak sampai, jadi akhirnya gue tempel-tempelin di kulkas aja. Udah ada kulkas tapi waktu itu. Udah ada kulkas, John. Dulu Oke. gue nggak numpang makan kok di rumah orang. Oke, kan tadi katanya agak susah gitu ya. Jadi just checking aja. Tapi em, Itu akhirnya Dit, ngontrak kok John, rumahnya gue dulu, jadi emang udah include si kulkas. oh baik. Nah, tapi akhirnya ketika lo mulai jadi pekerjaan serius untuk menulis dan menggambar ini kapan? Kalau seriusnya banget itu adalah pada saat gue SMA ya. Jadi waktu gue SMA kan gue jurnalis di sekolah. Terus dulu tulisan-tulisan gue tuh gue posting di kayak apa koran-koran lokal gitu. Hmm, Tuh lumayan tuh kayak sekali dimuat tuh murah sih dulu kayak cuma 120-an gitu untuk 100. yang Oh, 20.000. 120.000. Gue kira 120 Terus perak. gue tuh itu apa ngirim-ngirim ke majalah kawanku, Hmm, itu ngirim-ngirim foto-foto editan gue apa gitu buat mereka tayangin. hmm. Waktu gue berapa kali masuk tuh. Jadi kayak, wih begini ya rasanya dapat duit, terus karya gue dipajang. Terus akhirnya kan gue kayak jualan itu loh John, lo tau gak sih papercraft? Nah gue tuh bikin papercraft Danbo, tapi gue bikin itu bentuknya tuh, bajunya itu pakai baju bola. Karena waktu itu lagi rame Liga Champion kan, yang Chelsea menang tahun 2012. Ya, oh di dalam aja mbak makanannya. Iya makasih, sorry. Iya terus abis itu gue dikomisiin sama teman-teman gue tuh. Jadi gue pengen beli konser tiket Moka pas Arina balik dari US. Gue kayak aduh gimana ya gue nggak punya duit nih waktu SMA gitu. Akhirnya caranya adalah gue jualan si papercraft itu yang dimana gue mulai serius. Ternyata papercraft gue itu membawa gue jadi salah satu pekerja freelance di Unpad. Jadi Unpad itu punya merchandising yang diurus sama alumni-alumninya. Nah gue tuh direkrut ke situ untuk jadi desainer sama si itunya apa ilustratornya gitu. Nice. Berarti itu pas kapan terjadinya? Kuliah? Pas SMA John, jadi pas SMA. SMA tuh gue udah mulai serius bahwa oh ini bisa jadi side job gue gitu. Kalau sebelum-sebelumnya tuh gue fokus di oh ini gue bisa belajar apa lagi ya gitu. Kayak Masih gitu. naruh-naruh portfolio di DeviantArt gitu ya? Iya, enggak, DeviantArt itu gue bahkan baru masukinnya itu pas gue kuliah. Oh, oke, oke. Oke. Nice. Nice for sharing, Dit. Yaudah, Dit. Lu makan dulu aja, Dit. Kasian gue ngeliat lu. Oh enggak, itu punya temen gue udah makan duluan. Oh, ya udah. Oh, kok lu nggak numpang makan tempat gue sih? Wow, posesif. Um, ya. Anyway, thank you, Dita, for sharing. Sekarang kita lanjut lagi ke Ibrahim. Halo, Ibrahim. Iya, halo. Halo, Ibrahim. Malam. Selamat malam. Apa kabar? Sehat? Sehat. Nah, Alhamdulillah. bisa Sehat semua sharing-sharing teman-teman ya. sedikit gak? Sekarang kayak kamu lagi ngapain, terus ada nggak hobi yang pernah kamu kerjain terus bisa jadi duit nih? Oke. Selamat malam, perkenalkan nama gue Ibrahim. Kalau nama panggilan ya SNI lah ya. Namanya Ibrahim pasti panggilannya Baim. Ya. Kalau untuk hobi yang jadi duit sih sebenarnya dari fotografi sih ya. Jadi fotografi juga dulu awalnya ya iseng aja karena seneng gitu. Seneng motret, terus seneng nyari kameranya dulu zaman kamera film tuh, thrifting keloakan, gitu Oh, aja oke. awalnya. Awalnya tuh itu SMA terus ikut di Kaskus, terus ada dulu kayak submit buat kayak majalah bulanan gitulah, majalah gitulah, elektronik gitu. Terus submit, kepilih tuh sudah ada rasa seneng tuh. Di situ hadiahnya belum uang, masih kayak hadiahnya dikasih roll film atau nggak dikasih kaos. Waktu itu kayak sebatas itu aja lah. Beberapa kali seneng juga nih. Akhirnya saat kuliah tuh baru bener-bener iseng itu jadi uang itu, foto itu waktu kuliah mau akhir-akhir. Kan penelitian sebelum bayar lab segala macam itu kan lumayan ya uangnya ya. Ya. Terus karena agak namanya mahasiswa terus perantauan terus agak kepepet juga, akhirnya ada yang nawarin
Mas bisa bikin buku tahunan nggak, buku tahunan SMA nih, sama cetaknya gitu. Waktu itu ada di salah satu sekolah SMA sama SMK di Batu, Malang, Jawa Timur. Oh boleh nih gitu kan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita coba aja. Cuma awalnya satu kelas ini kita emang nggak narifin uang. Kita cuma bilang kalau suka baru kita omongin gitu kan. Karena kita emang ya pengen coba aja dulu. Dia juga anaknya waktu itu, yaudah nggak apa-apa mas, coba aja gitu. Itu udah benar-benar dari nol tuh. Kecuali fotonya ya, maksudnya kita waktu itu tim tuh sama senior juga, angkatan 2004, angkatan 2006 waktu kuliah. Itu kayak ini bikinnya kan itu sampai minta cetak ya. Jadi kita belajar layouting, belajar nyari kertas, belajar ngejilid gitu, sampai harus tahu nih jilidnya apa kayak gitu-gitulah. Dan itu baru akhirnya kebayar kayak wah lumayan ya, ternyata bisa jadi buat bayar kuliah waktu itu. Baru sampai situ aja gitu, cuma buat nutupin biaya kuliah, praktikum, ya kehidupan sehari-hari kuliah lah gitu waktu itu. Ya. Itu pertama kali dibayar dapat berapa tuh? Ya untuk ukuran segitu ya, satu sekolah itu bisa sampai cetak itu bisa 4 sampai 6 juta satu 4 sampai 6 sekolah. juta. Iya, zaman 2013 itu udah lumayan banget sih untuk Lumayan segitu. tuh, lumayan. Iya, tapi untuk satu sekolah. Jadi kayak IPA-nya misalkan ada 6, IPS-nya ada 6, berarti 12. 12 kelas tuh kita fotoin tuh sekalian cetakin deh semuanya tuh. Ya bisa, Begitu. masih bisa lah dapat 2 juta, 3 juta tuh kayaknya. Iya, Lebih lah mungkin ya. lebih 4 juta itu bersih pokoknya dibagi biasanya bertiga atau berempat orang lah. Right. Dan terus dari situ akhirnya kamu jadiin ini apa ya, kayak kerjaan freelance tetap kah atau gimana? Atau sekarang malah Kalau fokus di fotografi? enggak, kalau sekarang sih sampai sekarang sih masih tetap jadi sampingan aja ya. Maksudnya ada kerjaan utama di luar fotografi yang tolak belakang jauh deh sama fotografi kerjaannya gitu. Cuma Kamu masih kerjanya apa kalau boleh tahu? bagian database. Oke, beda jauh ya. Jauh banget. Jadi benar-benar angka, sistem, angka yang kecil-kecil gitu, rumus yang aduh udah jauh banget deh pokoknya hitungannya. Ya jadi kalau sekarang sih masih sampingan sih. Jadi waktu akhirnya pas selesai kuliah itu balik ke Jakarta, kerja, terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang seneng motret doang dulu awalnya. Jadi yang seneng-seneng street photography gitu ya, tangga fotografi di ruang publik, ketemu ya random aja, strangers awalnya ngobrol, visinya sama, akhirnya pengen bikin awalnya tuh cuma free photo session buat teman-teman yang kayak pas pandemi bulan-bulan Maret ya kayaknya. Yang waktu itu ada temen yang mas pengen punya kenang-kenangan dong gitu kan, priwet tapi kan aku ntar nggak dirayain segala macam, pengen nyobain gitu kan, kita kasihan gitu ya, coba deh ya udah free dulu. Terus di situ seneng gitu akhirnya orang kliennya itu seneng, kitanya juga ngejalanin seneng. Dari teman-teman yang ketemu cuma di fotografi ruang publik, yang ketemu yang nggak sengaja benar-benar stranger, akhirnya keterusan. Akhirnya kita bikinlah salah satu agensi foto buat pre-wed sama intimate wedding sama engagement secara resmi gitu. Barang-barang itu buat ya buat weekend aja sih kita. Ya. Dan itu pertama kali kenapa kamu ngasih yang kayak apa? Kenapa kamu ngasih free cuma-cuma? Itu semacam hunting foto ya berarti ya? Awalnya teman-teman hunting foto biasa, terus yang pas ada yang minta tolong foto dong gitu kan ya, itu kita ngasih free karena waktu itu aku udah nikah kan. Waktu aku ngerasain tuh kalau waktu nikah mau bikin foto pre-wed, kalau budgetnya emang nggak ada tapi pengen kan kasihan juga, aku ngerasain itu gitu loh. Ya kenapa aku alhamdulillah punya teman-teman yang satu visi, terus punya skill yang oke lah gitu ya, bisa kita eksekusi gitu. Akhirnya ya udah kita coba dan teman itu suka. Padahal waktu itu yang pertama banget kita fotoin pre-wed itu masih kita masih pakai idealisme yang lama, yang masih pakai kamera film kayak gitu-gitulah. Walaupun sekarang pun juga disebutin nggak apa-apa ya agensinya ya? Boleh silakan. Jadi sampai sekarang pun kita bikin namanya Nata Kata. Nata Kata itu ya awal mulanya dari itu, Nata Kata. Jadi kita pengen intimate sama kliennya. Dia ketemunya seperti apa, cerita perjalanan cintanya sampai seperti apa. Jadi kita pakai nama Nata Kata, dan kita tuh masih mempertahankan kayak misalkan emang ada klien yang pengen pakai film, pakai kamera manual gitu ya, kita it's okay gitu. Gitu sih sampai sekarang. Berarti sekarang ini spesifik untuk kamera film?
Enggak, digital juga. Oh, digital Tergantung juga. kalau film itu request dari klien sih. Beberapa masih ada soalnya. Oke. Di base-nya di mana? Jakarta. Base-nya di Jakarta, Jakarta Bekasi sih. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nikah mungkin dalam waktu dekat butuh foto prewed, silakan nanti kepo-kepoin Ibrahim aja ya, tanya-tanya aja ya, dan tadi cek-cek Nata Kata ada di mana? Di Instagram ada. Di Instagram ada Nata Kata. Tuh, Instagram Nata Kata, silakan langsung dicek. Thank you banget Ibrahim buat sharingnya. Iya, terima kasih. Sekarang kita mau beralih dulu ke AB. Ini AB atau Ape? Wow, keren juga Ape. AB, Ape. Halo. 1, 2, 3. Bentar. Mari, silakan Ape. Ini gue panggil lo AB atau Ape? Ini AB aja. AB, oke. Gimana, Be? Ya, gua mungkin awalnya dari SMA ya, di S2 di Bandung SMA. Terus ada kayak dulu di rumah tuh ada aplikasi CorelDRAW, tau nggak? CorelDRAW. Ya, Corel. Terus pas main ke rumah teman, ya temen di rumahnya ada Macintosh, ada aplikasi kayak gitu di Windows, satunya ada Studio-Band, ada segala lah. Dari situ gue belajar. Kalau gue sih gitu ya, dulu hobinya mungkin ya namanya mungkin kebanyakan anak Bandung lah ya. Nonton band indie, terus kayak bikin merchandise kayak gitu. Nah itu sih gue asalnya hobinya cuman ya nyontek-nyontek desainnya oval, bla 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 kayak gitu. Cuman buat ngeprint sendiri. Terus pas temen gue SMA itu bikin band, kita bikin merchandise. Oke, merchandise apa tuh? Kaos Biasa lah, kaos terus kita dari situ juga kayak gimana ya, band hardcore sih ya, agak sulit juga apa namanya animonya, tapi dari situ juga kita belajar strategi gimana sih caranya mau ada peminat gitu. Terus di situ kita tuh ada gini nih, ada satu cewek tomboy cantik. Mungkin dia nggak ngedengerin band ini ya lagu-lagunya, cuman waktu itu kita kasih ini, gue kasih kaos dulu deh biar ini dulu. Tapi kasih tambah kan kalau SMA itu kalau abis semesteran suka ada main band gitu ya, anak-anak SMA gitu ya. Nah pas kita dia main band teman-teman gue, nah si adik kelas ini tuh duduk di depan gitu terus pakai kaos. Terus dari situ ternyata orderan kaos makin banyak ya. Ini sih kayaknya kebanyakan orang di Bandung kayak gini ya, jadi kayak hobi apa kita bikin merchandise dijualan. Namun di SMA tuh gue tuh kayak banyak saingan, gimana lah. Waktu gue kuliah akuntansi beda banget ya dengan gue senangnya desain grafis tuh. Tapi di situ justru peluang, di situ kayak gue ikutan himpunan, terus kayak ada acara, bikin program acara nih himpunan tuh, kegiatan stadium general atau apa, bikin kaosnya atau bikin iklan. Nah di situ lah gue mainin, bahkan sampai proyekan bikin baju ospek. Jadi mafia kaos di kampus lo ya? Gue sih gitu awal, mungkin desain gitu ya mungkin kebanyakan ya gini, banyak lah desain bajak program aplikasi bajakan di Masjid Salman kayak gitu-gitu ya. Terus gue ngulik namanya orang desain, mungkin ya lebih ke asalnya desain kaos. Lama-lama gue pengen fotografi, lama-lama videografi. Sebenarnya gue juga dulu pengen kuliah di KJ ya, cuman ya terbatasan duit juga, nggak mungkin juga gitu. Orang tua udah nggak ada, gue cuma bergantung ke kakak-kakak gue. Dan dari situ gue mulai belajar. Tapi gue juga kayak nggak puas gitu, baju ini. Dan akhirnya gue mulai belajar aplikasi kayak desain rumah. Asal-asalan produk sih, cuman kayak produk kayaknya ini nggak make sense. Terus pas rumah ya gue juga belum ada modal ya. Kebetulan gue masuk PNS, terus gue ditugaskan di salah satu disebut nggak ya? Ada di KBLI lah. Nah di KBLI ini di Middle East, gue kan bersosialize lah dengan orang-orang Timur Tengah. Kebetulan itu di Kuwait. Dan di Kuwait itu ternyata waktu 2016 tuh baru happening namanya coffee shop. Sedangkan ya di Indonesia mah udah dari kapan tahun ya, dari 2010 kayaknya. Betul. Kopi-kopian. Dari situ gue juga ya udah gitu. Gue punya konsep. Ya kan banyak coffee shop di Indonesia. Gue contek-contek aja satu-satu. Gue ini combine. Kayaknya yang cocok di sini apa. Dan di situ juga kayak mengeluarkan lagi hobi gue. Maksudnya mengimplementasikan. Gue seneng ngedesain ya, gue bikin cafe. Ada namanya aplikasi itu di iPad tuh, home design. Simple kayak gitu aja konsepnya kayak gitu. Terus gue belajar SketchUp dikit-dikit. Dan nanti pas aplikasinya ada tukangnya lah di sana. Cuman kayak gue nih mesti bentuknya kayak gini ya, mesti ya detail-detailnya gitu. Dari situ juga
di luar kerjaan gue di kantor gitu. Dapat fee juga dari situ. Bentar. Jadi lo ini kerjanya akuntan nih ya ceritanya ya. Sebelumnya lo hobi ngedesain ya. Hobi ngedesain jadi akuntan, tapi dari hobi ngedesain ya tadi lo jualan kaos, terus akhirnya lo ngedesain kafe lo sendiri. Bukan kafe gue ya, jadi kafe orang ini gini. Lo jadi desainer coffee shop gitu kan? Anak muda di Kuwait pada saat itu 2016, mereka itu lagi kayak anak muda di Bandung yang baru buka distro gitu loh, zaman gua dulu. Jadi mereka tuh lebih ke, gue pengen bikin coffee shop, terus gue punya ide. Karena mungkin dulu gue juga socialize kayak ikutan Indo Runners-nya di sana lah gitu, kayak Kuwait Runners gitu. Terus gue ngobrol-ngobrol, gue punya konsep kayak gini, gimana lu mau nggak implementasi sini, kita lihat kayak nanti openingnya kayak gini. Ya dari situ wah lumayan juga nih. Lo yang ngerjain jadinya? Dari segi konsep mereka yang punya duit, mereka yang punya ini, dan bahkan mereka juga kayak udahlah lu keluar aja dari situ, stay menetap ini kayak tahu dulu kata gue. Oke. Terus gue teh kayak gini ya, kerjaan gue teh kayak akuntan tuh berseberangan banget ya dengan dari satu sisi itu, dan kayak oke lah sekarang gue kayak udah punya modal kayak kayaknya gue pengen balik lagi gitu. Meskipun kayak gue ketinggalan sih kalau melihat kayak gue ikutan komunitas sepeda juga, terus pengen gitu, gue pergi punya pabrikan sepeda kayak AFIM, kita tahu nggak? Kayak produkan baju-baju outfit sepeda lah ya. Cuman kayak aduh gue ketinggalan. Nah gue tuh di sini ya, gue pengen lihat sekarang gimana sih teknik-teknik apa dan yang happening tuh kayak gimana gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, kalau boleh gue kepo dikit nih, perbandingan antara gaji lo, misalnya gaji lo sebagai PNS ya berarti ya? Ya anggap aja gaji lo sebagai PNS, atau nggak usah lah, kita nggak usah bahas gaji PNS, tapi dari yang tadi ngedesain coffee shop gitu ya, itu lo dapat bayaran berapa kalau di Kuwait itu? Kalau dikuransiin dengan dari awal A sampai Z ya, sekitaran 40-an lah. 40 juta? Tapi kalau di sana ya, kalau di currency Indonesiain lah segitu. Biaya hidup di sana kan juga lumayan ya. Betul. Tapi kan itu kan ya lo juga bisa balik ke sini, tetap networking gitu ya. Terus jadi tetap dapat proyek sana juga bisa kan? Gimana? Ya kayak misalnya kalaupun lo balik ke sini gitu, tetap bisa dapat proyek sana kan, karena networknya udah oke gitu loh. Sebenarnya kayak apa ya namanya juga kan, mereka tuh kayak anak-anak bersana kebanyakan duit terus nggak ngerti bikin apa. Nah waktu itu pengen bikin itu, mungkin sekarang mereka lebih ganti lagi ya, kita nggak tahu. Dulu pun sebenarnya gue waktu sebelum kerja sebagai PNS pun gue kayak gue kayaknya enak nih jualan kaos aja bisa kebeli ini itu gitu ya. Cuman pas gue masuk sini gue sedikit belajar juga, manajemen keuangan tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi nggak dapat duit langsung foya-foya gitu kan. Going concern si company-nya tuh harusnya seperti ini konsep gitu. Right. Dan mungkin yang gue bisa tangkap juga dari cerita lo adalah pentingnya juga networking ya. Jadi kan networking membuka peluang dengan orang-orang yang akhirnya ngasih lo job gitu ya. Ya kan mungkin kita nggak tahu apakah orang ini di masa depan akan ngasih kita job, tapi ya kenapa harus malu buat bergaul gitu ya, atau ketemu orang lain gitu. Di sini juga gue kayaknya cari juga, pengen juga ngeliat apa sih gitu. Gue juga kayak masa sih dulu zaman kuliah gitu dengan keterbatasan yang ada gitu ya gue mungkin sama kayak Dita gitu, kayak ya jajan-jajan seribuan teh kealamin lah zaman gue juga gitu kan. Lalu kayak gini ya gue juga zaman gue ya. Terus ya dulu aja bisa gitu, sekarang gue tuh pengen lagi, dan di sini gue ya pengennya lihat teman-teman punya hobi apa nih yang bisa, siapa tahu hobi lu di sini gak kejual di sini, gue jualin di luar. Nice. Oke, Abe, thank you for sharing ya. Ini sangat inspiratif sampai ke luar negeri pula. Mantap. Nah sekarang kita beralih dulu ke Mean. Mea. Halo Meane. Halo. Gue ya. Sudah, ini gue panggilnya apa? Ane, Meane? Meane. Oke. Ini cukup menarik. Gue sempat kepo-kepoin profilnya, dan satu hal yang gue baca adalah tarot reader. Apakah ini sampingan Anda?
Betul. Atau justru itu pekerjaan utama? Enggak, gue pekerjaan utama gue lawyer, terus sampingannya tarot reader. Lawyer yang jadi tarot reader, oke baik. Iya. Ini kalau lo ngambil kasus lo baca kartu tarot dulu nggak? Wow. Enggak sih. Oke, bisa ceritain dikit nggak awal-awal lo mulai hobi narot ini kayak gimana tuh? Gue hobi narot ini tuh awalnya gue waktu dari tahun 2020, ya pasti kan kita semua burn out gitu kan. Terus gue ngerasa istilahnya tuh kayak spiritually awaken gitu lah ya. Gue bingung sih bahasanya gimana. Mungkin teman-teman di sini ada yang cukup aware sama istilah tersebut. Terus gue ngerasa kayak I think energi di badan gue tuh harus disalurin gitu. Nah, ya sudah, gue belilah kartu tarot gitu kan. Gue beli kartu tarot, terus gue merasa ternyata tarot apa yang gue tadinya cuman mau nyalurin energi yang di badan gue doang, ini bisa helpful gitu loh buat orang. Gue bener-bener suka terharu gitu sama orang-orang yang apa ya, sampai makasih ya, ada yang sampai nangis gitu. Padahal gue cuma narotin tuh pakai 3 kartu doang, pakai basic tarot card. Kan kalau misalnya tarot reader itu macam-macam ya, ada yang dia pakai tarot card, terus ada yang pakai oracle card, terus ada yang pakai dice-nya juga, atau nggak pakai stone-nya juga, kayak gitu. Pokoknya semakin banyak perintilan yang dipakai, maka semakin mahal tuh tarifnya. Makanya kalau sama gue kayak gue nggak berani narifin orang mahal-mahal karena gue cuma pakai 3 kartu kayak gitu. Tapi dengan gue kayak gitu tuh orang tuh bener-bener kayak gue ngerasa wow, apa yang gue lakuin tuh berguna buat orang, dan gue suka terharu sendiri gitu loh. Ternyata gue hidup ada gunanya gitu. Kayak gitu kan. Terus ya udah, awalnya tuh dari situ. Terus gue ngerasa kalau gue emang baca orang secara gratis ya, hitungannya gue yang capek. Kenapa tuh? Karena ketika lo membaca energi orang itu, energinya tuh nyerap ke lo. Dan lo tuh harus makan. Oke. Kalau enggak lo lapar. Ya. Kayak gitulah istilahnya. Lo harus punya proteksi juga di diri lo. Jangan sampai lo kelaparan. Jangan sampai lo malah gimana ya bahasanya ya? Gimana ya aku jawabnya? Gimana ya jawabnya? Jangan sampai energi lo. Gue tuh kayak menjelaskan. Takutnya kan di sini orang-orang pada awam nggak ngerti sama bahasa perdukunan gue gitu kan. Kayak energi lo habis intinya. Kalau energi lo habis tuh lo walaupun tidur cukup ataupun lo makan juga cukup, lo kayak lemes aja seharian gitu karena inner lo tuh habis kayak gitu. Nanti jangan sampai kayak gitu. Jadi kenapa tarot reader itu lo harus bayar gitu, karena lo bayar tenaganya dia, at least buat gantiin dia kan udah bacain lo nih, lo ngasih dia makan lah gitu buat perutnya dia gitu sih kalau gue. Betul. Tuh, karena nggak cuma tenaga tapi waktu juga ya gitu. Bener, waktu juga, karena kan kalau misalnya ngebaca tuh waktunya juga, gue nggak bisa loh kalau gue lagi sakit atau gue lagi lemes, gue juga harus fit. Terus juga yang mau dibacain juga dia juga harus fit juga, dan harus, kalau misalnya lu mau dibacain tapi lu kayak ragu-ragu atau lu kayak nutup-nutupin tapi kayak cuman iseng doang, ya nggak nyampe juga message-nya kayak gitu. Iya. Oke. Pertama kali ini kenapa lo akhirnya memilih tarot gitu ya dari sekian banyak kartu atau sekian banyak cara gitu ya? Kan tadi lo, gue pengen menyalurkan mungkin energi spiritual gitu. Kenapa ke tarot? Apakah ketika lo lewat toko tarot tiba-tiba lo melihat kartu itu dan lo merasa terpanggil apa gimana? Gak ada, gue kayak pengen tahu aja. Gue tuh bahkan gak punya mentor atau gue tuh gak belajar dari mana-mana. Ini dari tahun kapan ini? Dari tahun 2020. Oke, baru berarti ya. Iya, karena kan hobi gue banyak gitu ya. Terus kayak paling menghasilkan duit yang ini. Oke, nah kalau gitu bisa diceritain nggak pertama kali kayak lo dapet klien itu gimana sih sampai bisa akhirnya dikasih duit gitu? Oh, jadi awalnya tuh gue mau testing klien itu, gue awalnya ngetes ke temen gue langsung. Itu tuh posisinya ada 3, temen yang emang gue udah kenal cukup akrab, temen yang emang baru calon jadi akrab, jadi temen akrab, sama nyokapnya temen gue. Pokoknya 3 itu inti kayak ya bisa dibilang 80% akurat lah. Terus gue ngerasa kalau gue asah terus
bisa nih kayak gitu. Terus gue coba metode, kan orang-orang kan sekarang kayak online gitu tarot ya. Karena kan kemarin emang pandemik banget, terus ketika gue coba online, ternyata bisa juga gitu online. Terus ya ada beberapa orang yang jadi percobaan gue tuh. Jadi gue bener-bener coba-coba kayak sehari gue baca 5 orang gitu. Itu gila sih, gue kayak wah capek banget cuy gitu. Terus gue turunin akhirnya kayak sehari maksimal berapa kayak gitu. Terus metodenya juga ada yang chat, ada yang telepon, ada yang pernah video call juga gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa oh ini nih yang paling cocok gue baca kayak gini. Terus gue juga awalnya tuh tarifnya tuh seikhlasnya gitu loh. Cuman ada one day orang tuh bener-bener seikhlasnya dia cuma 10.000 gitu, kayak nggak 10.000 juga, gue mau beli apa kan, makan apa gitu kan. Sampai akhirnya nggak bisa sih kalau misalnya tarifnya nggak gue kasih patokan, orang nggak akan nganggap gue serius. Karena masih banyak orang tuh mikir ini tuh kayak black magic gitu kan, atau orang mikir ini tuh bukan sesuatu yang bukan profesi gitu loh. Ya emang nggak ada sertifikasinya sih, cuman gimana ya, gue tuh ngasih waktu gue buat lo gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang gue ngerasa nge-approach-nya juga kayak kurang ngehargain gue gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue bikin tarif lah. Terus ya udah gue bikin tarif sekian awalnya, terus habis itu sekarang gue rubah lagi jadi yang tarif yang sekarang gue pasang kayak gitu. Gitu buat sih. apa? Buat pasang? Yang gue pasang, maksudnya okay. tarif yang udah gue tetapin sekarang gitu. Jadi lebih rapi juga, dan gue juga ngasih disclaimer juga ke orang-orang kalau lo mau narot, kalau bisa jangan dadakan, karena gue kan punya kegiatan lain. Terus juga belum tentu saat itu gue juga fit untuk bacain lo gitu. Dan lebih ke sopan santun aja sih gitu, walaupun emang temen, tapi ya jangan dadakan gitu. Jadi mendingan dibook aja mau tanggal berapa, jam berapa. Dan kalau misalnya ternyata di tanggal tersebut berhalangan, jadi di reschedule-nya juga enak kayak gitu. Ya. Kalau boleh tahu berapa rate lo buat sekali narot? Kalau untuk via chat itu gue buka tarif 40 menit, maksimal 2 pertanyaan. Itu via chat, nanti kayak gue balasnya VN gitu. Nanti kartunya gue fotoin. Terus ini juga sih sama lo bisa, jadi gue ada 2 jenis gitu. Ini yang pertama kayak yang 2 pertanyaan ini, lo tuh bisa curhat gitu sama gue. Karena gue ngerasa beberapa orang emang pengen curhat juga, tapi ke orang yang dia nggak deket-deket banget, jadi nggak dijudge gitu. Gitu. Dan kalau misalnya ternyata waktunya habis, kayak gue kena charge per sekian, per 15 menit gitu. Dan per pertanyaannya juga kayak gitu. Kalau untuk telepon 100.000 maksimal 3, sama juga kalau emang ternyata lebih ya kena charge kayak gitu. Either itu lebih di menitnya, atau nggak misalnya kayak aduh belum 1 jam nih tapi udah 3 pertanyaan, terus dia mau nambah, ya udah berarti lo kena charge pertanyaan doang, nggak kena charge waktu gitu. Kayak gitu sih. Karena kan nelpon tuh kenapa lebih mahal ya, karena tenaga gue lebih habis juga sih, karena gue harus dengerin suara kan gitu. Baik. Dan kalau di telepon gue bisa nawarin lo mau pilih sendiri kartunya atau gue yang pilihin. Kalau misalnya via chat ya emang gue yang pilihin kartunya gitu. Itu sih. Oke. Malam ini setiap minggu itu biasanya atau setiap bulan kira-kira bisa dapat berapa order atau berapa baca narot tuh? Gak nentu sih, kalau lagi rame banget. Kalau lagi sepi ya udah, cuman kan gue nggak rely ke tarot juga ya, pendapatan gue gitu. Kalau misal gue lagi promosi lagi ada lagi gitu sih. Oke, jadi tergantung mood lah ya. Kalau memang lagi pengen dikencengin ya udah kencengin, kalau lagi sibuk ya udah dipelanin dulu kadang ya. Gue bersyukur juga kalau misalnya emang lagi gak ada yang minta tarot, karena gue juga nggak bisa. Karena kan kayak ada teman gue yang emang bener-bener yang yaudah fokus jadi tarot reader gitu kan. Waduh, gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Gue juga budak korporat. Baik. Oke. Thank you Miana buat sharing. Gue mau beralih ke yang lain dulu ya. Oke, sama-sama. Tapi menarik juga sih tadi Miana yang baru mulai 2020 ya membaca tarot, dan akhirnya sampai sekarang juga bisa jadi side job gitu, mengisi sela-sela pekerjaannya gitu sebagai lawyer di corporate. Oke, sekarang gue mau ke Siska. Halo Sis. Hai, halo semua. Hai Sis. Ya halo Kak. Sehat-sehat?
Sehat. Nah, kalau Siska ini, gue melihat Siska ini sebagai fotografer dan juga videografer nih, betul ya? Yes. Ini Basicnya awalnya itu. apakah ini sekarang hobi atau jadi pekerjaan utama atau gimana? Udah jadi pekerjaan utama, cuma kerjaanku tuh udah beralih, udah Hmm, jarang pegang kamera. Kecuali kayak emang gak ada orang yang pegang, lain baru aku yang pegang. Jadi oke, sekarang lagi beralih ke junior producer gitu. oke. Bisa diceritain sedikit nggak awalnya itu dari mana? Oke, jadi aku tuh sekolah itu SMK karena kan belum tahu nih awalnya mau kuliah atau enggak. Jadi mikirnya oh yaudah ambil SMK biar langsung kerja. Kalau mau kuliah kerja dulu atau sambil kuliah kerja gitu-gitu. Mhm, Nah, aku ambilnya kan akuntansi. mhm, Awal mulanya itu bisa kenal fotografi, ternyata aku kenal teman-temanku di tempat sekolah itu kayak suka nih beberapa komunitas fotografi gitu. Jadi kita buat komunitas fotografi. Zaman dulu tuh kayak hunting, kayak Sabtu Minggu pergi hunting ke Kota Tua, kemana keliling-keliling, cari temen yang bisa dijadiin model kayak biar belajar gitu. Tapi saat itu aku kayak belum punya nih kamera. Jadi hmm, kayak ada temanku yang baik, dia punya 2, pinjamin 1. Atau kita kalaupun nggak ada kamera kayak gantian nih sesi ini Siska dulu atau sesi yang lain siapa dulu. Jadi aku awal mulanya karena itu. Nah habis itu udah cuma hobi-hobi doang. Paling eh, bantuin kayak saudara atau apa tuh kayak foto ulang tahun atau mhm, acara paling-paling kayak gitu. Atau di sekolah biasa dulu pasti ada sesi foto, tukang dokumentasi. mhm. Nah aku salah satunya kayak gitu. Nah pas udah lulus terus mami bilang nih, Siska mau kuliah gak ke Beki. Jadi Hmm, terus aku mikir aku akuntansi tapi kayak males kayaknya ya di belakang buku-buku atau komputer yang di kantor doang. Jadi aku mikir cari jurusan yang kira-kira ada pelajaran fotografinya. Dan di DKV itu ada pelajaran fotografinya. ya, Karena itulah aku masuk ke DKV, ambil multimedia dan lanjut sampai sekarang. Kurang lebih kayak gitu awal mulanya. oke. Pertama kali Hmm. dapat duitnya itu pas kerja apa dan berapa banyak tuh, Sis? Aku kayak dokumentasi ulang tahun sih Kak kalau nggak salah. Ya Itu betul, tapi dapat duit nggak? Dibayar dapat. tante gitu misalnya. Awal-awal mungkin enggak gitu kan. Hmm. Tapi ada juga yang dapat kayak buat Sweet Seventeen gitu-gitu. Kayaknya kurang lebih 500.000 deh. Itu tahun berapa itu? 2009-2010. Oh oke, lumayan tuh. Iya kayak atau 300 pokoknya tergantung nih. Jadi kadang kan kalau dulu tuh aku nggak bisa matok harga kayak berapa duit gitu. Hmm. Aku tanya dulu kira-kira eventnya apa, kamu punyanya berapa, bisa aku komunikasiin gitu. Hmm. Nah dari situ baru kita ke kuliah kan. Kuliah pasti ilmunya lebih jelas lagi, baru kayak eventnya lebih besar. Kayak dulu tuh ada ikut event kayak acara Buddhis yang nasional gitu, jadi dokumentasi juga pernah megang atau fotoin. Ini zaman kuliah ya, jadi kayak belum resmi. Fotoin untuk sosmednya Onda Keran itu loh Kak, Keran. Itu sosmednya awal-awal kalau dibuka sampai sekarang scroll itu aku fotoin. Foto ini di sekitaran kampus karena dulu kampus ada asrama, jadi kita nggak punya studio, nggak punya apa. Jadi di taman kampus, di tempat serbaguna kampus yang gitu-gitu, ambil background. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus selesai kuliah. Itu jadi pekerjaan utama langsung? Iya, jadi kan aku ada kayak freelance juga, kayak fotografinya kayak wedding awal-awal atau dokumentasi acara besar gitu. Nah temanku tuh tanya, Sis mau masuk ke tempat yang aku sekarang ini. Jadi aku masuk, cuma kayak baik teman doang, lihat udah tahu kerjanya gimana, udah masuk aja. Jadi aku nggak pernah interview secara formal gitu sih, kurang lebih. Udah bertahan, udah 5 tahun di tempat sekarang. Oke, terus gimana dengan pekerjaan sekarang? Apakah happy atau ternyata kamu ada, gue lagi ada hobi baru nih? Aku sih
aku ngerasa happy ya, soalnya kayak karena aku suka, walaupun kadang syuting tuh bisa sampai 5 pagi, jam 4 pagi gitu-gitu, aku masih ngerasa happy sih, sama lingkunganku tuh enak juga. Dan kan nggak lingkungan yang harus ke kantor dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5. Jadi misalkan kalau aku hari ini nih nggak bisa ke kantor, aku ada kerjaan set job lain tuh masih dibolehin, Kak. Jadi kadang aku masih ada set job kayak jadi art director atau jadi foto produk apa yang nggak misalkan masuk ke kantor tuh masih bisa kayak gitu. Ya, nice. Dan gimana ceritanya sampai akhirnya sekarang malah berarti bikin agensi sendiri ya? Ya. Apakah ini kamu juga bikin atau misalnya kamu direkrut di agensi atau gimana? Direkrut di awal sih, jadi aku dari awal dia ada. Tapi pernah ditawarin tapi kayak nggak mau terlalu terikat banget. Nggak mau terikat banget gimana maksudnya? Aku sebenarnya kalau bisa dibilang maunya sih ke depannya kalau bisa loncat ke perusahaan besar ya kenapa enggak gitu, jadi kayak Right. Berarti mungkin buat teman-teman yang nyari fotografer, videografer atau nyari ide-ide kreatif bisa juga ke Siska. Kalau tadi Ibrahim mungkin lebih ke foto prewed gitu ya, Siska mungkin sisanya. Aku ke company company profile gitu ya. Oke. TVC dan lain-lain. Sampai TVC juga ya. Jadi buat Anda brand manager atau misalnya butuh iklan atau apa, silakan kontak ke Siska. Thank you banget, Sis. Thank you juga. Oke, sekarang ke Fahmi. Halo Fahmi. Halo. Selamat malam. Malam Fahmi. Ya, sharing apa nih? Nama saya kita mau sharing tentang kartu Yugi. Iya, jadi kartu Yu-Gi-Oh. Pernah tahu kartu Yu-Gi-Oh? Iya, kartu Yu-Gi-Oh itu saya main tuh Yu-Gi-Oh. Main. Jadi ya betul. Jadi gini ceritanya. Jadi saya kebetulan itu hobi Yu-Gi-Oh memang dari dulu. Nah, dulu tuh awal-awal aku masuk ke dunia Yu-Gi-Oh itu berawal dari awal kuliah bareng itu Ibnu. Jadi kita tuh dulu satu komunitas waktu di Malang. Nah, jadi dulu awal-awal aku mikir gini, Yugi itu kan hanya permainan kartu anak-anak. Tapi kan karena aku dulu itu kuliah di Malang 8 tahun yang lalu, awal-awal aku mikir, ini masa ada sih komunitas Yugi dulu kan ini kan zamanku permainan SD ya. Ternyata di Malang itu ada komunitas gitu. Akhirnya aku nyemplung lah di dunia permainan kartu Yu-Gi-Oh. Awal-awal juga aku mikir ya main ya pasti ngeprint, beli kartu fake. Ternyata ada dunia officialnya atau dunia originalnya Yu-Gi-Oh itu. Nah, akhirnya sampai ketika aku masuk komunitasnya, nyemplung ke dunia komunitasnya, dan mengerti seluk-beluk ke dunia kartu Yu-Gi-Oh. Nah, di situ mulai tuh, udah mulai ori-oriin kartu, udah mulai beli-beli kartu. Nah, itulah awal mula bisa ngumpulin kartu-kartu Yu-Gi-Oh original sedikit demi sedikit. Nah, lama-kelamaan ketika kartu udah ori semua, kan gabut tuh, mau ngapain lagi. Iseng lah coba beli-beli kartu yang lain yang lagi in lah pada saat itu. Ternyata kartu-kartu itu bisa dijual juga ternyata. Dan diputernya lumayan cepat. Lah aku baru tahu ternyata kartu-kartu ini itu ada value-nya gitu. Nah, jadi alhasil dulu waktu zaman-zaman kuliah sering tuh awal-awal tahun pertama masih belum ya mungkin ya. Aku kan mulai main Yugi itu tahun 2012. Sampai sekarang pun masih main sih. Ya, jadi tahun 2012 awal-awal dari kuliah. Usia berapa tuh? Kuliah. Dari usia berapa ya? 19 mungkin, 18 19 lah mungkin. Iya, sekarang kan umurku udah 27-an. Nah, jadi dulu itu waktu awal-awal main Yugi udah mulai ngerti dunia ori, sudah ngerti dunia jual beli. Nah, di situ tuh udah mulai dapat bisa muterin kartu Yugi. Awalnya masih belum ngerti kan, kita cuma buang uang untuk beli kartu gitu aja. Ternyata setelah ngerti dunia Yugi dan bisa diperjualbelikan, nah dari situ tuh udah mulai bisa jual beli, dapat income tambahan lah waktu kuliah kan daripada kita kerja kan ya. Kalau kita kerja ikut karena kan harus menyesuaikan waktu atau kita harus sesuai dengan kerjaannya. Dulu kan juga waktu kuliah kan ya juga pengen punya
pendapatan lain lah ya, dari mana gitu kayak ternyata dari hobi pun juga bisa dapat duit gitu loh. Bahkan temanku aja sampai sekarang masih pure aktif main Yugi plus dapat uangnya dari kartu Yugi juga. Tapi kalau aku sekarang sudah enggak sih. Kalau sekarang aku berjualan sekarang. Jualan apa Jadi sekarang? gitu. Kartu juga? Sekarang aku jualan investasi, yaitu perhiasan emas. Oke, mantap. Iya, jadi begitu. Tapi Daerah tetap, mana? jadi sekarang di daerah Jombang. Oke, yang di Jombang Daerah nyari Jombang. emas silakan Iya, hubungi lah, Fahmi. silakan hubungi Fahmi. Iya, gitu. Jadi dulu itu awal mula ketika katakanlah sering, kan dulu tuh sampai sekarang sih, Malang itu kan memang tempatnya anak-anak mahasiswa ya. Jadi kan otomatis peminatnya untuk bermain kartu game itu banyak. Dulu tuh komunitas banyak, ada komunitas Vanguard, MTG, Pokemon dulu belum sih. Yang dulu itu yang sering itu Vanguard sama MTG sama Yugi. Nah sekarang ketambahan Pokemon sekarang kan, Pokemon sekarang lagi nge-hype kan. Nah itu juga gitulah. Sekarang itu kalau sekarang lebih ke tetap jual belinya tetap, tapi lebih agak dikurangi sih, soalnya kan aku udah ada kerjaan di dunia dagang perhiasan emas, jadi fokusnya ya untuk hanya hobi aja sekarang, jadi gitu. Oke, ini menarik. Ini Iya. berarti koleksi kartu game ya bisa dibilang Iya, ya. betul, koleksi kartu game. Nah, kalau Yu-Gi-Oh sendiri atau misalnya yang tadi kartu Pokemon nih ya, mungkin Ya, kalau teman-teman Pokemon bingung, yang lagi in. Ya. Yu-Gi-Oh apa sih? Tapi Pokemon kayaknya semua pada ngerti. Nah, kan Iya. ada kartu-kartu collectibles-nya juga ya? Iya, sama. Jadi kondisinya kalau Yu-Gi-Oh, kalau udah pernah ngerti kartu Pokemon, Yu-Gi-Oh itu hampir sama juga. Ya, betul. Perbedaannya mungkin cuma satu sih. Kalau Pokemon itu kita ada season-seasonnya atau rotasi. Jadi ketika kartu udah rotasi, kartu itu bakalan kebuang. Jadi kartu-kartu yang lama itu pasti harganya pasti turun, pasti hancur, pasti tidak bisa dibuat aset investasi. Beda kalau Yugi. Semakin lama kartu itu disimpan dan tidak kena banlist bahkan ya. Kan kalau di Yu-Gi-Oh tidak ada rotasi tapi ada banlist. Dan tidak ada Banlist itu banlist. gimana maksudnya? Jadi banlist itu gini. Kartu yang dilarang untuk turnamen. Nah, jadi ada beberapa kartu yang udah terlalu OP misalkan ya. Udah terlalu OP tidak bisa dikalahin misalkan. Nah, itu oleh pihak Konaminya itu di banlist. Bahasanya gitu. Nah, tapi tujuannya di banlist itu memang bagus sih untuk menyetarakan kartu-kartu jadi nggak OP-OP terus gitu loh. Maksudnya nggak overpower terus lah ya. Jadi agar bisa seimbang lah ibaratkan gitu. Nah, tapi keunggulannya di Yugi karena ada banlist itu, ada kartu yang nggak kena banlist tapi kartunya sudah lama banget. Itu harganya tiap tahun pasti naik. Serius. Contohnya jadi apa dulu, tuh? Nah, contohnya Daklau, contohnya. Ya, contohnya kartu Daklau. Ini pengalaman yang paling buat nyesek sih. Kartu Daklau Ulti. Dulu itu aku ditawarin harga 200.000 aku tolak. Soalnya mungkin aku merasa nanti mungkin turun karena mungkin aku namanya juga di kartu Yugi ada reprint tuh ya. Nah, nggak taunya tambah lama tambah naik nih. 2 tahun kemudian jadi 600.000. Loh kok tambah mahal? Aku mikir, waduh, nanti dulu lah. Mungkin masih turun lah. Kan kita mikirnya kalau misalkan tiap reprint itu apa? Reprint itu dicetak ulang. Nah, jadi di Yugi itu karena kan nggak ada rotasi kayak di Pokemon atau di Vanguard, jadi dia itu dicetak ulang untuk bisa membalanskan harga agar nggak kemahalan. Ternyata kartu itu nggak di reprint sama Konami. Sekarang aku kaget tembus 2.500.000 ya Allah. Itu kartu yang paling nyesek sih. Soalnya dulu aku bener-bener itu kan kartu Daklau itu kartunya aku sukai ya. Nah, dulu itu aku mau beli, cuma nanti dulu lah, mungkin pasti reprint. Ya Allah, sekarang jadi 2,5 juta dong. Dari 200.000 ya? Iya, jadi gini, kalau kita kan menganggap gini, loh, emang kok kita bisa nentuin 2,5 juta atau harga 600 itu dari mana ya? Nah, kalau di dalam kartu Yugi, enaknya itu kayak emas. Jadi, kita bisa melihat harga di Troll and Toad. Nah, itu adalah pusat harga yang bisa menentukan harga pasar global di seluruh dunia. Patokan harga lah ibaratkan. Nah, kalau misalkan di Pokemon, itu enggak ada. Kelemahannya gitu. Kelemahannya kalau di Pokemon masih belum ada sih sementara ini. Tapi kalau di Yu-Gi-Oh, Vanguard, ataupun MTG itu ada. Jadi kita kalau misalkan mau beli kartu, kita enggak bisa dibohongin orang. Karena kita bisa ngecek dulu sama kayak kita mau beli emas misalkan ya. Kita kan bisa tuh ngecek di online lah banyak harga emas hari ini misalkan. Itu pasti ketemu lah harga emas hari ini. Lah,
Sama kayak Yugi juga gitu. Misalkan kita mau beli kartu A, setnya ini, rarity-nya ini, kita bisa lihat dipatokan di harga Troll Entud itu. Ini Jadi begitu. lo jual belinya ini di lokal orang-orang Indo juga atau di forum luar? Nah, ya. Jadi gini, aku dulu kalau aku sementara ini di lokal, tapi aku punya temen itu jual belinya juga sampai keluar juga. Yang aku ceritain aktif income-nya sampai hari ini juga hanya jual beli Yugi. Oh enggak sih, sekarang dia juga sama jual beli itu MTG sama Pokemon. Sekarang dia sudah ngebesarin bisnisnya sampai bisnis Pokemon juga sama bisnis MTG juga. Jadi 3 kartu game yang dia jual. Mantap itu juga ya. Iya mantap. Makanya aku juga memang kalau mau diseriusin bisnis ini menguntungkan. Tapi kan karena kebetulan kan orang tua juga ada bisnis sendiri, jadi kan mau enggak mau kan kita kan harus nerusin usaha itu lah ya, ibaratnya kan gitu. Nah tapi cuma kalau misalkan kalau buat aku pribadi, kalau tak buat main-main hobi biasa lumayan, maksudnya kan gitu. Buat investasi juga bagus. Kalau Pokemon nggak bisa. Tapi itu sendiri kalau di Indo memang komunitasnya gede. Gue nggak tahu ya. Jadi mau cari tahu. Karena iya kan ini kan supply demand ya. Kalau nggak ada yang mau beli ya harganya nggak akan naik. Tapi kalau misalnya nah kalau gini, ini gimana? Sekarang itu komunitas terbesar nomor 1 untuk kartu game yaitu Pokemon. Kita tahu sendiri di Indomaret pun juga banyak kartu Pokemon kan. Nah otomatis juga demand-nya pasti besar. Nomor 1 komunitas terbesar yaitu Pokemon. Nomor 2 Vanguard. Vanguard itu juga besar karena kenapa? Dia official resmi ada di Indonesia. Kalau Yugi kebetulan masih belum official, jadi dia nomor 3 terbesar se Indonesia. MTG nomor 4. Itu. Kalau dulu nomor 1 dulu itu Vanguard, nomor 2 Yu-Gi-Oh, 3 MTG. Sekarang karena ada Pokemon masuk di Indonesia dan dia langsung masuk dan langsung jadi official, dia langsung jadi komunitas terbesar di Indonesia untuk urusan kartu game. Gitu. Right. Berarti sekarang lebih menguntungkan kalau lo jualan kartu Pokemon sebenarnya. Nah, betul. Kalau misalkan kita mau jual beli nih ya, jual beli notabene Pokemon lebih menguntungkan. Karena kenapa? Pertama komunitasnya banyak, yang kedua di mana-mana kan dapatnya gampang. Betul. Jadi orang misalkan kepingin terjun ke dunia komunitas nih, nah terjunnya ke Pokemon itu lebih gampang, lebih mudah, supply-nya gampang. Nah tapi kelemahannya itu, kalau misalkan untuk dibuat investasi misalkan, untuk aku mau nyimpen kartu inilah untuk nanti tak jual, nggak bisa. Jadi kalau Pokemon itu kita beli ya misalkan ya, kita main, buat main, rotasinya mau habis, harus jual. Harus, kalau nggak dijual pasti buang, pasti pengalaman. Kalau gitu dari dirimu sendiri paling bisa apa ya, dapat cuan berapa banyak nih yang paling gede ini dari jual beli dari kartu? Yugi. Kalau Yugi itu karena dulu aku mainnya dulu sama sekarang lebih banyak di Malang kalau cuannya. Karena kenapa? Kalau di Malang kan kita tahu sendiri, karena kan kotanya besar, banyak mahasiswa, demand-nya juga banyak yang main. Jadi otomatis per bulan bisa sampai 500, 1 juta, sampai 2 juta. Karena kan kita kan jual belinya kan rutin. Tiap minggu kita pasti ada gathering. Terus habis itu tiap minggu juga pasti ada, kan dalam 1 minggu gatheringnya 2 kali, turnamennya 1 kali. Jadi ketemunya itu hampir seminggu 3 kali. Nah, dalam proses itu pasti kan ada yang pengen, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Nah, jadi lebih rutin. Terlebih lagi kalau misalkan ada event-event gede kayak event turnamen se-Jawa Timur atau event se-kabupaten misalkan. Nah, gitu biasanya penjualan kartu meningkat, biasanya gitu. Karena kan orang kan butuh kan. Ya, kalau event gitu apa, tanding ya atau betul. Pamer collectible saja? Bukan. Jadi gini, kelebihannya Yugi sama hobi-hobi lain yang koleksi. Kalau koleksi itu kan lebih ke hanya kita menunjukkan kartu kita. Kalau Yugi itu lebih ke kayak permainan catur. Ya, betul. Nah, karena kan kita kayak permainan catur, jadi kita ada ini melawan A, ini melawan B, ini melawan C. Jadi kayak ada persaingan gitu. Dan enaknya Yugi gini, beda kalau sama catur ya. Kalau sama catur itu kan kita hanya dilihat dari luck dan skill. Nah, cuma ada 2. Kalau di Yugi enggak.
Yuki itu luck, skill sama apa ya kemarin Kartu. ya? Ada 3. Iya, jadi kartunya juga itu juga pengaruh. Jadi ibaratnya kayak kita itu naik motor balapan gitu ya. Orangnya itu jago naik motornya, tapi motornya pakai motor Honda ya, Honda CBR apa nih kok Honda CBR, Honda Ulung misalkan, ya tetap aja nggak bisa. Betul. Iya, contohnya gitu contohnya. Kalau Kan gitu udah ada battle nih. Pengen battle lagi. Iya. Ya emang Mas Edo pernah main Yugi. Wah, Aku masih simpan original Dark Magician yang dari Booster. Oh, Dark Magician. Iyalah, Dark Magician yang rarity apa itu? Kalau yang rarity lama-lama udah mahal sekarang. Iya, berapa tuh harganya sekarang? Yang original apa yang dari starter pack-nya Yugi punya kan kalau nggak salah. Iya, kalau jadi gini, Yugi, jadi kalau Dark Magician kan serinya banyak. Ada yang seri dari ROTD kalau nggak salah, atau apa itu LOD. Nah, itu paling mahal sekarang. Itu bisa sampai tembus 7 juta kalau nggak salah. 7 Soalnya juta? kenapa? Iya. Soalnya kenapa? Itu sekarang ada kartu yang pakai kartu Dark Magician itu untuk atributnya satu kartu lah ibaratnya. Jadi untuk apa ya? Material untuk kepake. Jadi makanya kenapa kartu itu mahal. Tapi kalau yang rarity biasa atau yang rarity common atau yang starter pack biasa, mungkin ya murah. Kan Dark Magician itu kan direprint banyak banget ya. Aku ada 2 buku isinya kartu Yu-Gi-Oh yang tahun 2000 berapa tuh ya, awal-awal banget ya pokoknya. Iya, Oke, waduh. abis ini Waduh, Fahmi sama menarik. Edo silakan Jafrian ya. Waduh, menarik. Waduh, kok menarik. Ketemu calon klien. Baik. Oke, thank you banget Fahmi. Oke. Terima kasih. Oke, Thank you buat sharing. Thank you. Ini Selamat menarik malam, ini. ya. Dari game kartu bisa jadi Iya. cuan. Oke, nice. Silakan nanti hubungin Edo. Kita sekarang ke Yoel. Halo Yoel. Halo Yoel. Oh, ada Yoel di situ. Ada Yoel. Yoel, apakah ada Yoel? 1, 2, 3 Yoel. Oke, Yoel belum ada. Nah, jadi ini menarik banget ya. Dari tadi teman-teman ada yang mungkin kayak hobi yang dalam artian skill mungkin ya. Yang ada Edo yang pesulap atau Dita yang menulis dan juga Ibrahim dan Siska tadi yang fotografer gitu ya, atau Abe buat desain gitu. Ini ada yang menarik lagi dari Fahmi. Fahmi ternyata hobi koleksi barang gitu ya. Hobi koleksi barang yang kemudian bisa jadi cuan juga, bisa dijual belikan. Gue jadi berpikir, dulu itu gue sebenarnya koleksi kartu Dragon Ball atau kartu-kartu basket gitu masih ini nggak ya? Masih laku? Basket masih mahal loh, John. Basket masih mahal, Mas. Masih menarik. Kalau misalkan mau lihat itu loh, Mas, di Troll and Toad namanya. Oke. Kalau di situ ada, biasanya itu kalau misalkan di Troll and Toad ada, biasanya di situ untuk jadi patokan harganya, biasanya gitu. Oke, nice. Thank you for the info. Oke lah, sekarang kita ke Yoel. Halo Yoel. Halo Yoel. Yoel, tidak ada suaranya. Bentar, suaranya tadi nongol tapi patah-patah. Nih Yoel kayaknya nyambung sama gua nih, desain grafis nih. Halo Yoel. Yoel masih tidak kedengaran. Mungkin coba disconnect atau leave atau masuk lagi atau reset Clubhouse-nya dulu. Kita akan tunggu Yoel di sini. Baik, sambil menunggu Yoel, kita ke Debbie dulu. Deb, halo Deb. Hai Kak Jo. Kamu mau sharing apa Deb? Hobi apa kamu jadi duit? Aku hobinya lebih ke ini sih, melihara kucing kok, karena aku punya 2 kucing kan. Kucing jadi duit pernah tuh saya. Iya Kak Jo, jadi lebih ke bukan dapat duit tapi dapat ketenangan batin sih, karena aku dari Februari 2018 itu pelihara kucing, dikasih kakak kelasnya teman aku, Kiko namanya. Jadi dia udah hampir 4 tahun kok. Terus karena gue WFO terus, bulan Juli ini gue beli kucing lagi, baby yang cewek gitu. Terus setelah 4 tahun ini alhamdulillahnya aku punya teman bercerita. Kalau teman-teman yang aku cerita ke teman-teman kan biasanya ember ya, tembok berbicara gitu. Kalau sama kucing itu kayak cerita apapun tuh mereka akan mendengarkan dan gak diketahui orang gitu yang pertama. Terus kayak selama 4 tahun ini alhamdulillahnya kayak pekerjaan aku tuh lancar-lancar aja gitu. Kalau ada masalah atau konflik teman tuh kayak cepet kelar gitu, kayak
Allah tuh bantu aku lah istilahnya, terus kayak ada aja rezeki kucingnya gitu. Dulu gue pernah jadi sales marketing dan si Kiko ini kayak kan aku ajak jalan-jalan ke GSP ya, kalau dulu di GSP UGM gitu. Dia benar-benar ngundang ibu-ibu yang kayak lucu banget Kiko gitu, sampai akhirnya ibu-ibunya aku chat gitu dan ibunya mau beli produk aku gitu. Jadi mereka benar-benar apa ya, lebih ke ketenangan batin. Terus aku jadi kayak rajin bersih-bersih karena harus bersihin pasirnya kucing kan, terus harus bersihin tempat makan, tempat minumnya dia gitu. Aku pagi-pagi harus sebelum masuk kantor tuh harus menyediakan makanan full, minumannya gitu. Terus jadi kenal dokter hewan, sampai kalau sakit pokoknya kan sedih banget ya. Jadi benar-benar kalau subuh-subuh tuh selalu baby ini si kucing cewek selalu cium pipi aku biar aku sholat subuh gitu, sampai dia tuh tidurnya satu bantal sama aku kok. Jadi bener-bener kayak kucing gue so sweet banget gitu. Gue merasa kayak mereka bergantung sama aku loh, jadi merasa aku bermanfaat untuk kucing-kucing ini gitu. Jadi jatuhnya mereka ini ladang pahala aku lah istilahnya. Aku rela beratus-ratus ribu buat beli pakan kucing gitu. Karena mereka benar-benar bikin aku nggak kesepian, karena kan ekstrovert banget, aku nggak bisa sendirian gitu. Jadi mereka selalu aku kiss, aku hug, aku ajak ngomong gitu sih. Thank you kok kesempatannya udah di-invite jadi speaker. Oke, thank you. Dah, ini mungkin ada sudut pandang baru ya. Gimana hobi justru bukan hobi yang diduitin, tapi hobi yang menenangkan. Jadi memberikan kita mungkin apa ya, peluang buat recharge, refresh gitu. Kesehatan mental jadi balik lagi, sehingga kita juga bisa mencari duit lebih fokus di kemudian hari. Nice. It's a nice perspective. Dan Yoel, apakah ada? Mana nih Yoel? Ayo dong Yoel, kalau enggak gue tutup nih. Oke, atau misalnya gue ada satu pertanyaan lagi deh ke teman-teman yang apa ya, yang tadi sudah sharing. Dari kalian sendiri, halo Jess mau sharing Jess? Halo John, gue baru lihat undangannya, sorry. Jess, lo ada hobi yang jadi duit nggak? Gue tahu kan lo suka baking ya. Oke, mungkin kalau di area dapur nih, waktu itu gue pernah bikin PO kepiting saus padang, kalau nggak Singaporean chili crab gitu. Karena kebetulan ada teman gue yang supplier kepiting fresh dari Makassar gitu, jadi kayak rasanya beda deh gitu. Nah tapi kalau misalnya yang jadi duit banget tuh justru bukan yang masaknya nih John, tapi lebih ke arah waktu itu gue praktek vibrational healing gitu. Gimana tuh? Iya, jadi kan kebetulan emang punya ketertarikan di mental health gitu kan. Terus waktu itu gue tuh belajar satu ilmu yang namanya vibrational healing. Jadi vibrational healing ini adalah ilmu penyembuhan, di mana penyembuhan itu menggunakan vibrasi, membaca energi, dan dari situ tuh aku bisa kasih tahu kalian sebenarnya cakra kalian tuh yang mana yang keblok. Jadi kayak di manusia itu kan punya 7 titik cakra kan. Cakranya yang mana yang keblok, dan jadi tuh orang tuh lebih tahu sebenarnya masalah dia tuh di mana, kayak gitu sih. Oke. Iya. Udah. Awal mula lo mendalami ini atau tertarik dengan hal ini gimana? Itu gara-gara pertama pindah ke HR sih John. Terus merasa tuh gila ya ternyata ilmu tentang manusia, penyembuhan, human development itu tuh menarik banget kan. Sampai terus udah gitu kebetulan aku juga belajar astrologi, jadi tuh kalau misalnya ada orang curhat, aku bisa bukain birth chart kalian, jadi bisa ngelihat kayak potensi-potensi dari astrologi itu seperti apa. Nah terus kemudian ketika lagi ngobrol sama komunitas anak-anak astrologi ini, ada yang ngajakin gitu tentang si vibrational healing ini gitu. Nah akhirnya aku kayak ngambil sekolahnya gitu lah John, terus ya udah lulus, dapet sertifikat, praktek deh gitu. Oke. Dan oke, berarti dari lo pertama kali belajar
terus kemudian ngambil sertifikat sampai akhirnya dapat job pertama itu gimana tuh? Berapa lama? Jadi kebetulan tuh apa ya? Sebenarnya kalau dapet job tuh dari IG kan, dari suka ngomong-ngomong di IG, dan kebetulan kayaknya di IG aku tuh konsep bahwa Jessica adalah seorang madam itu tuh kayak udah Baik, jadi gitu, madam Jon. ya. Ya, jadi ketika aku kelar sekolahnya, jadi kayak ngambil sertifikasi itu tuh sekitar 1 mingguan gitulah. 1 mingguan kelar, terus kayak aku foto sertifikatnya, terus kayak oke, teman-teman sekarang bisa praktek, yang mau cobain pertama dari cobain dulu tuh, yang mau cobain cepet-cepetan jawab pertanyaan gitu, terus nanti dari si orang-orang itu kayak aku capturein testimoninya, terus jadi ya udah jadi ngambil klien dari situ gitu. Oke, pertama kali dapat berapa tuh Jess dari sini Jess? Jadi waktu itu tuh tarifnya 150.000 2 kali pertemuan, karena biasanya kalau vibrational healing itu nggak bisa dalam Nggak 1 bisa kali sekali ya. pertemuan, betul. Nah tapi waktu itu kayaknya yang bikin temen-temen bikin itu lumayan rame adalah karena aku menjanjikan bahwa 30% dari penghasilannya akan disumbang-sumbangkan ke shelter hewan gitu. Jadi sebenarnya lumayan banget sih John kalau mau dijalanin sampai sekarang, karena dulu tuh bisa setiap bulan yang disumbangin tuh sekitar 5-7 jutaan gitu. Jadi lumayan. Kepikiran buat jadi ini nih something yang apa ya, lebih serius atau jadi main job nggak, Jess? Belum sih John, karena sekarang jujur lagi nggak bisa praktek lagi kan sejak kebetulan baru sembuh depresi, jadi belum stabil lah untuk praktek lagi. Tapi karena topiknya nih dari hobi jadi duit gitu, hobinya tuh awalnya karena pengen dengerin cerita orang dan pengen bantu orang. Jadi dari pengen bantu orang, terus belajar astrologi, terus udah gitu belajar vibrational healing, jadi kayak dari situ tuh apa ya, seneng sih, jadi kayak ngejalaninnya tuh sambil dengerin cerita orang, terus bisa bantuin mereka juga, apalagi kalau misalnya mereka comeback dengan kisah-kisah yang gila, kemarin ngaruh banget yang gitu-gitu, itu tuh happy banget sih gitu. Yap, nice. Thank you banget Jess buat sharing. Ya sama-sama. Menarik cerita Kak Jessica. Boleh Fahmi, nanti ya kalau aku udah praktek lagi kita coba. Nah, soalnya gini, aku pernah punya pengalaman tentang astrologi atau cakra, itu aku pernah denger sih memang. Kemarin itu ketika aku kemarin itu juga mau ikut SEF. Kakak pernah ngerti SEF? SEFT. Enggak. Itu juga program healing psikologi gitu. Jadi mau bahas tentang cakra gitu. Itu kan ada biaya sekitar berapa ya? Aku lupa, antara 1 juta atau berapa gitu lah. Aku mau ikut rencana. Soalnya untuk menenangkan pikiran atau ngeluarin energi cakra yang tertutup, katanya bisa gitu. Sama persis kayak kata-katanya Jessica ini gitu rencana. Tapi kalau kamu jualan gimana? Perhiasan emas tuh Fahmi, sebenarnya ilmu ini bisa berguna loh kalau kita bisa baca cakra orang, karena maksudnya itu rencana. Betul, kristal, perhiasan, essential oil itu semua bisa dicek vibrasinya apakah cocok dengan cakra-cakra orang tersebut. Ya, makanya itu kemarin itu ketika aku ditawari SEF itu kayaknya menarik, soalnya gini, kalau misalkan bisa buka vibrasi kita atau vibrasi orang lain atau yang, jadi untuk bisa membuka gimana ya, untuk sosial self healing kita kan juga akan lebih tenang pikiran kan gitu kemarin. Betul. Iya, makanya itu menarik. Thank you Mbak Jessica. Iya. Fahmi, thank you juga kesempatannya buat sharing. Thank you buat sharing, dan buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk mempelajari vibrational healing atau mau jadi klien Jess, sekarang lagi tutup tokonya, tapi nanti siapa tahu buka, kalian follow aja dulu. Kontaknya di mana Jess? Enaknya di sini atau di Instagram? IG aja John. Ya itu silahkan cek namanya Jessica Kristalia ya. Oke. Makasih Mbak Jessica ya. Jessica Kristalia, silakan di follow aja langsung di Instagram tuh kan, kalian tuh harusnya jadi pembicara, lumayan lo bisa jualan itu kan sekalian ya, siapa tahu bisa jadi duit ya. Oke. Baiklah, ini udah
hampir 1,5 jam, tapi ya udahlah, nggak usah berlama-lama karena ini juga sudah malam, kita butuh istirahat dan besok juga masih harus bekerja. Oh enggak ding, besok libur. Tapi nggak apa-apa, sudah malam kita butuh. Jadi gue berterima kasih kepada para teman-teman speaker di sini yang masih ada atau yang sudah cabut duluan tadi. Terima kasih banyak sudah sharing, dan buat teman-teman semoga yang di-share dan buat teman-teman semoga yang di-share tadi bisa jadi jadi inspirasi bagaimana misalnya dari hobi, koleksi, atau juga skill itu bisa jadi uang gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan takut buat explore, tetap lakukan yang kalian suka dan coba aja pikirin siapa tahu yang kalian suka ini siapa tahu nanti bisa jadi duit juga. Oke, kalau begitu gue Jonathan undur diri. Terima kasih juga buat Devon dan Ibnu yang tadi sudah ngebuka. Dan sampai jumpa, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Good night. Thank you.